Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika seorang laki-laki yang sudah dewasa ya mengalami orgasme, ya dia akan ejakulasi. Nah, proses ini yaitu ketika seorang pria mengeluarkan air mani dan sperma ya pada saat ejakulasi. Nah, tetapi ada di mana kondisi ketika orgasme dan ejakulasi ini nggak keluar air mani, nggak keluar sperma. Nah, kira-kira ini kenapa ya? Nah, jangan di skip dulu ya, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tahu informasi-informasi terbaru dari channel ini. Kalau bahasa medisnya, proses orgasme kemudian saat ejakulasi tidak diikuti dengan keluarnya sperma ataupun air mani, ya ini disebut dengan namanya anejakulasi. Nah, jadi anejakulasi terjadi ketika ya seorang pria mencapai klimaks, misalkan karena berhubungan intim ataupun saat masturbasi, ya tetapi penisnya hanya mengeluarkan sedikit air mani atau tidak sama sekali. Nah, ini disebut dengan anejakulasi. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami hal ini, bingung ya kira-kira kenapa, kira-kira ini bahaya atau enggak. Nah, jadi simak ya sampai habis video ini. Kondisi yang bisa menyebabkan air mani dan sperma tidak keluar, itu diantaranya yang pertama itu adalah ejakulasi retrograd. Ejakulasi retrograd ini terjadi ketika air mani yang seharusnya keluar ya saat penis ejakulasi, ya saat dia menembakkan ejakulasi orgasme, ya justru malah ya nggak keluar di depan, dia malah nembaknya ke belakang ya ataupun terbalik. Jadi dia masuknya nanti ke kandung kemih. Nah, akibatnya apa? Pria ini mengeluarkan sedikit sperma ataupun sedikit air mani, bahkan ada yang nggak keluar sama sekali. Nah, bahaya atau tidak? Ini nggak bahaya ya, tapi kondisi ini ada kaitannya dengan kesuburan ya. Jadi pria tersebut sulit untuk mempunyai keturunan. Nah, selain sperma nggak keluar saat mengalami ejakulasi retrograd, ya ini urinnya kalau seandainya pria tersebut buang air kecil itu agak keruh ya, karena dia bercampur dengan air mani ataupun bercampur dengan sperma yang seharusnya keluar saat orgasme, saat ejakulasi keluar, tapi dia masuk bercampur ke kandung kemih, akhirnya warnanya keruh ya, warnanya jadi sedikit ya berbeda ya, seperti air urin pada umumnya. Yang kedua, ini ejakulasi tertunda. Nah, laki-laki dengan masalah ejakulasi tertunda ini biasanya kan membutuhkan rangsangan yang lebih lama. Ini bisa lebih dari 30 menit. Nah, untuk mencapai klimaks ataupun untuk mengeluarkan sperma ataupun untuk mencapai ejakulasi tadi. Bahkan ada beberapa kasus yang mengalami ejakulasi tertunda. Ini dia nggak berejakulasi sama sekali, artinya nggak mengeluarkan air mani ataupun sperma ya. Nah, kondisi ini bisa disebabkan oleh penyakit ataupun obat-obatan ataupun masalah psikologis ya, gangguan mental. Nah, ini biasanya bersifat sementara, tetapi ada juga yang bisa jangka panjang ataupun bisa seumur hidup. Yang ketiga, sumbatan saluran reproduksi. Nah, jadi saluran reproduksi kita ini dari testis ya, kemudian sampai dia keluar ejakulasi itu kan ada salurannya. Nah, kalau ada penyumbatan misalkan pada epididymis, kemudian pada vas deferens pada testis, ya ketika bagian ini tersumbat, ini akan mengganggu ya proses distribusi ataupun jalan ya sperma, air mani itu untuk dikeluarkan melalui ujung penis. Nah, jadi penyebab sumbatan ini ada banyak, misalkan karena infeksi, karena prosedur steril pada pria ya, vasektomi, ataupun misalkan ada masalah pada prostat. Nah, jadi kalau ada sumbatan ini bisa mengalami anejakulasi. Yang keempat, operasi prostat. Nah, pria yang mengalami pembekakan, pembesaran prostat jinak ataupun BPH ya, benign prostate hyperplasia. Nah, ini muncul gejala infeksi saluran kemih biasanya ya. Orang yang BPH itu muncul infeksi saluran kemih, kemudian sering buang air kecil, sedikit-sedikit air kecilnya. Kemudian kalau seandainya mau buang air kecil itu dia nembaknya itu nggak kuat ya, pancarannya itu lemah, atau bahkan ketika mau buang air kecil itu harus mengejan kuat dulu baru bisa keluar. Nah, biasanya kalau seandainya mengalami BPH ini kan akan dilakukan pembedahan ya sesuai dengan indikasi. Tujuannya untuk mengecilkan prostat tadi ya, supaya nggak mengganggu sistem kemih. Nah, tetapi ketika dilakukan pembedahan bisa saja muncul efek samping, yaitu ketika orang yang dilakukan pembedahan akhirnya mengalami anejakulasi. Jadi spermanya itu nggak mampu keluar ya ketika mencapai orgasme.
Yang kelima, terlalu banyak ejakulasi. Nah, jadi ketika seorang pria misalkan dalam waktu yang berdekatan ya ejakulasi terus-menerus, ya misalkan karena berhubungan seksual ataupun karena masturbasi, ya misalkan dalam 1 jam ya 5 kali ejakulasi, bahkan bisa lebih. Nah, ini akan membuat spermanya ini nggak keluar lagi ya, karena memang sperma ini kan dia di dalam tubuh kita itu jumlahnya terbatas ya, kemudian dia diproduksi ya nggak seperti ini ya, air keran yang ada terus gitu, enggak. Jadi dia diproduksi, jadi bisa habis. Nah, ketika habis ya nunggu diproduksi lagi ya. Nah, jadi tubuh membutuhkan waktu untuk memproduksinya. Nah, kalau seandainya kalian mengalami ejakulasi yang sering berulang-ulang dalam waktu yang singkat, ya nggak heran kalau air mani dan sperma dalam tubuh itu habis ya, ataupun teman-teman mengalami anejakulasi. Nah, kalau kondisi ini terjadi nggak usah khawatir ya. Ini nanti istirahat ya, besok ataupun beberapa jam kemudian nanti normal kembali. Yang keenam, hipogonadisme. Jadi ini adalah kondisi di mana tubuh kita ini tidak menghasilkan cukup hormon testosteron. Nah, seperti yang kita ketahui ya, hormon testosteron ini kan dikenal dengan namanya hormon laki-laki. Jadi untuk mematangkan organ reproduksi ya, untuk berkaitan dengan masalah-masalah ke pria ataupun kejantanan kita ya, hormon ini ya yang sangat berperan penting. Nah, gangguan pada organ reproduksi kita ini bisa diakibatkan karena kekurangan hormon testosteron tadi pada tubuh kita. Akibatnya ya pria ataupun kita ini nggak bisa memenuhi ataupun mencukupi produksi sperma yang normal. Nah, jadi nggak heran kalau seandainya ketika ejakulasi bisa sedikit atau memang mengalami anejakulasi. Yang ketujuh, gangguan saraf. Nah, gangguan pada sistem saraf ya, jadi saraf kita ini kan mengatur ejakulasi, yang mengatur ya sperma ini keluar atau tidak. Ya, jadi memang sangat kompleks sekali. Nah, tetapi ketika kita mengalami gangguan saraf, misalkan karena diabetes, multiple sklerosis, cedera tulang belakang, nah kondisi-kondisi ini bisa memicu ya ejakulasi retrograd, ejakulasi tadi kebalik ya, malah dia ke kandung kemih. Ya, kemudian ini menyebabkan otot dari kandung kemih tadi melemah, akhirnya dia masuk ke situ, jadi nggak menutup dengan baik. Ya, ini mengalami ejakulasi ke belakang tadi. Nah, ini bisa ya, akhirnya ketika teman-teman orgasme, masturbasi, ejakulasi, nggak ada sperma ataupun air mani, bahkan bisa sedikit. Yang ke-8, efek samping obat-obatan. Nah, jadi teman-teman, ya ada obat-obatan tertentu yang mempengaruhi ataupun yang bisa menyebabkan anejakulasi. Ya, misalkan teman-teman mengalami BPH, pembekakan prostat, kemudian diberikan obat-obatan tamsulosin ya. Nah, jadi ini untuk mengobati BPH ataupun prostat. Nah, ini bisa menyebabkan volume sperma ini berkurang atau tidak keluar ya, tidak normal. Nah, jadi kalau menggunakan obat-obatan ini harus sesuai dengan resep dokter. Yang ke-9, kelainan genetik. Nah, ejakulasi ya artinya kan tubuh kita mengeluarkan air mani ataupun sperma ya saat mencapai orgasme. Nah, ketika tubuh kita kurang memproduksi sperma, ya hal ini bisa dipengaruhi oleh kelainan genetik. Misalkan sindrom Klinefelter. Jadi sindrom ini kondisi genetik yang terjadi ketika seorang laki-laki terlahir dengan salinan tambahan kromosom X. Nah, jadi biasanya kalau orang mengalami sindrom ini, testisnya ukurannya itu lebih kecil daripada orang yang normal. Nah, jadi produksi testosteron juga lebih rendah dibandingkan dengan orang yang normal ataupun yang lebih sehat. Oke teman-teman, itu tadi ya anejakulasi ataupun ketika seorang pria ya dia orgasme tapi tidak mengeluarkan air mani ataupun sperma yang normal, bahkan tidak keluar sama sekali. Ya, ini kondisi-kondisi yang bisa menjadi penyebabnya. Nah, semoga teman-teman gak ada yang mengalami hal ini ya. Atau mungkin ada nih yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Ya, mungkin paling sering adalah ya karena ejakulasi yang terus-menerus ya. Semoga hanya itu penyebabnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.